Hai semuanya, nama gue Tony. Hari ini gue mau sharing tentang pengalaman pribadi gue. Gue sudah menjadi seorang pewarta dan pengajar di BPK PKKKJ, masuk ke tahun keempat, masuk tahun kelima. Tapi sebenarnya gue sudah menjadi seorang pelayan atau masuk ke dalam dunia pelayanan itu 11 tahun yang lalu. Tapi 11 tahun yang lalu dengan saat ini itu totally beda buat gue secara pribadi. Karena 11 tahun yang lalu hidup gue begitu payah, hidup gue begitu parah, gue putus asa, gue mudah menyerah, gue seorang pemarah, gue seorang pendosa. Yang lebih parah lagi buat gue adalah jati diri gue begitu hancur. Kenapa gue bisa bilang kayak gini? Karena 11 tahun yang lalu gue adiksi sangat amat parah sama pornografi. Gue adiksi akan masturbasi, gue adiksi akan nonton video porno. Dan ini benar-benar merusak gue secara pribadi. Yang lebih parah lagi, gue inget banget gue sering kali membayangkan ya teman-teman untuk berhubungan badan sama temen gue, sama orang-orang di sekitar gue yang perempuan pokoknya. Dan gue membayangkan menggunakan tubuh itu untuk memuaskannya, dan gue begitu jijik. Yang lebih parah lagi, masturbasi ini gue lakukan gak cuma sehari sekali gitu, gak cuma saat nonton video porno, bahkan gak ngapa-ngapain aja gue rasanya pengen lakukan masturbasi. Dan yang anehnya ketika gue lakukan masturbasi ini, gue merasa semakin buruk, semakin hancur, dan semakin hancur lagi. Gue merasa diri gue begitu parah, gue ngerasa gue hancur, gue begitu membenci diri gue, dan gue begitu jijik. Gue bisa bilang ini, gue begitu jijik sama diri gue sendiri. Tapi yang lucunya adalah, yang anehnya adalah 11 tahun yang lalu ketika gue mulai ikut itu, di momen dan keadaan gue seperti itu begitu parah itu, gue ingat hari pertama gue ikut acara OMK, gue ditelepon sama ketuanya dan dia bilang gini, malam hari keadaannya. Terus dia telepon gue dan dia bilang gini, Ton, bisa nggak kamu bantuin kita, OMK kita, kamu jadi salah satu tim. Tugas kamu adalah bagiin undangan sebulan 1 kali ke setiap rumah-rumah anak OMK Katolik. Dia bilang gitu. Dan kalau mereka berulang tahun hari itu, kamu kasih kartu ulang tahun. Tugasnya simple, sangat simple. Tapi gara-gara tugas itu, gue nangis. Gara-gara tugas itu, momen itu, hari itu, begitu gue terima telepon itu, oh iya, Ci, nanti gue kabarin ya. Malamnya gue gak bisa tidur, malamnya gue nangis dan gue bilang, Tuhan, kok lu mau pakai seorang yang jijik ini? Tuhan, kok lu mau pakai sih seorang yang gak punya masa depan ini? Seorang yang kayak hidupnya begitu hancur, seorang yang adiksi akan pornografi ini. Sampai akhirnya gue gak tahu dan gue gak sadar gimana caranya ketika gue mulai ikut pelayanan ini. Ternyata 11 tahun yang lalu adalah awal mula rahmatnya Tuhan mengubah hidup gue. Kenapa gue bisa bilang kayak gini? Karena gini teman-teman, kalau teman-teman tahu, kalau teman-teman sadar ya, ke-12 muridnya itu juga gak sempurna. Ke-12 muridnya itu adalah kumpulan orang-orang yang tidak sempurna yang dikumpulkan Tuhan. Mereka seorang pencuri, mereka orang yang mengkhianati dia, mereka orang yang menyangkal dia, bahkan lari ketika ia disalibkan, dan banyak hal yang lain. Tapi hari ini gue mulai sadar, ternyata Tuhan gak pilih orang yang siap, Tuhan gak pilih orang yang sempurna, Tuhan gak pilih orang yang baik. Tapi Tuhan memilih dan menyempurnakan orang-orang pilihannya. Teman-teman yang terkasih, 11 tahun yang lalu gue sadar, ternyata ketika gue ditelepon sama ketua OMK gue itu, itulah awal mula rahmat penyembuhan terbesar yang pernah gue alami. Ternyata Tuhan mau supaya gue semakin dekat dengan obat gue, yaitu dengan dia. Tuhan mau supaya hidup gue berubah. Ketika gue jijik sama diri gue sendiri, dia tidak jijik sama gue. Dan itulah, dia datang ke dunia untuk orang-orang sakit. Dia tidak datang untuk orang sehat, dia datang untuk seorang orang seperti gue. Orang-orang yang jijik sama hidupnya, orang-orang yang putus asa, orang-orang yang adiksi sama pornografi. Dan dia datang untuk gue. Momen itu, hari itu gue bilang bahwa kok Tuhan gak nyerah ya sama gue. Hari ini gue bilang, ternyata memang dia gak pernah nyerah sama kita teman-teman. So kalau hari ini teman-teman lihat video ini, nonton video ini, gue mau bilang sama teman-teman, kalau seorang Tony yang 11 tahun lalu hidupnya begitu parah, gak bisa bicara di depan, adiksi akan pornografi, adiksi akan masturbasi, tapi hari ini gue bisa bilang, justru Tuhan datang dan akan selalu datang mengetuk pintu hati kita untuk mengubahkan hidup kita menjadi semakin serupa dengan dia. So kalau Tuhan gak pernah menyerah sama hidup kita, apa kita mau nyerah sama diri kita sendiri? Kalau
hari ini lo lihat video ini dan lo mau menyerah sama hidup lo, teman-teman, jangan pernah menyerah. Karena Tuhan gak pernah menyerah sama kita. Dia ubah hidup gue dengan begitu dahsyat. Dia ubah hidup gue dengan begitu luar biasa. So gue harapin dia gak pernah. So gue harapin teman-teman gak pernah menyerah sama hidup. Karena gue percaya dia selalu menunggu kita untuk datang sama dia. Dan dia selalu punya cara untuk membuat kita datang sama dia. Makasih teman-teman. God bless you.